Ampunanmu terus mengalir, menguasai. Kuasa darah pengorbanan Tuhan terus mentahirkan kami setiap saat. Sehingga di hampir penghujung tahun 2025 ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memahami kehendak Tuhan lebih, untuk mengerti kehendak Tuhan sebagaimana Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kuasa Roh-Mu terus menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai jiwa. Dimampukan menghadapi ketidakpastian. Dan kami percaya dan terus belajar percaya di dalam Yesus ada kepastian. Ada perlindungan, ada kekuatan, ada kemenangan yang dahsyat. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman. Lewat kekuatan pengajaran firman, kiranya anugerah Tuhan menguasai hati kami, mempribadi dalam hidup kami. Layakkan hamba oleh kekuatan pengorbanan, kuasa pengurapan Roh, berbicara sebagaimana kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Silakan. Salam dan sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh anugerahnya kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk pagi-pagi ini kita persiapkan diri sampai saat ini kita boleh memuliakan Tuhan bersama-sama. Tanpa terasa kita sudah hampir mengakhiri bulan 10 dan sesaat lagi kita masuk di bulan 11 dan kita harus memahami, kita belajar mengerti, kita belajar melembutkan hati. Bagaimana sepanjang tahun ini kita boleh menerima pengajaran firman Tuhan. Mungkin saudara merasakan berulang-ulang firman itu
itu disampaikan. Sementara sebagai gembala jemaat di tempat ini, saya merasakan tekanan yang tidak ringan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Saya baru setengah 6 bisa menulis apa yang harus saya sampaikan pagi ini. Perjuangan sejak jam 12 jam 00 sampai pagi. Pergumulan khusus penggembalaan pada akhir zaman itu tidak mudah. Penggembalaan jemaat menjelang kedatangan Tuhan itu tidak hanya mengumpulkan orang, tetapi penggembalaan atas jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada para malaikat jemaat atau gembala jemaat itu menyangkut keselamatan jiwa, menyangkut menggembalakan batin, pikiran umat yang dipercayakan di dalam pundaknya. Menggembalakan batin manusia itu kalau dengan kekuatan akal tidak bisa. Menyampaikan pesan Tuhan kalau dengan akal tidak bisa. Saudara, saya ajari tentang teologi Perjanjian Baru, teologi Perjanjian Lama. Saudara kuliah teologi tidak lama, paling 2,5 tahun, paling banter, paling lama 3 tahun sudah lulus S1, sarjana teologi. Tetapi belum tentu sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor teologi itu dipercaya untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Jadi penggembalaan yang betul-betul dipilih oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, memelihara jiwa-jiwa, merawat jiwa-jiwa, merawat akal umat manusia, sehingga nanti hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatannya itu fokus kepada Tuhan. Sementara si pembicara itu sendiri, si gembala itu sendiri juga berproses dengan dirinya, berproses dengan keluarganya, berproses dengan lingkungannya, berproses dengan umat, berproses dengan dunia. Dan Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana menjadi gembala yang baik. Sampai dihujat pun harus diam. Kesempurnaan makrifat itu bukan ketika orang bermakrifat, berhikmat, tidak berhenti ketika pekerjaannya sukses, omsetnya semakin bertambah-tambah, bisa nambah lahan, bisa bangun rumah. Tuhan katakan apa? Kalau kita mengikut Yesus hanya berharap kepada hal-hal yang materi, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, kita ini menjadi orang yang paling celaka. Kalau pengharapan kita itu hanya pengharapan yang materi,
Kalau ketaatan kita, kegigihan kita, doa kita, syafaat kita hanya terfokus kepada hal-hal yang materi. Tolong berkati usaha mereka, bisnis mereka, karir mereka, studi mereka Tuhan. Tolong Tuhan, secepatnya Tuhan. Bangkitkan bisnis mereka Tuhan. Secepatnya Tuhan, tolong. Engkau maha dahsyat Tuhan. Kita paling celaka. Bukan berarti gembala tidak berdoa untuk keberhasilan saudara dalam pekerjaan. Itu kan tambahan. Itu tambahan. Itu sarana-sarana yang kalau Rasul Paulus mengatakan sampah, ini sampah ini. Ini sampah. Rasul Paulus katakan begitu kan? Sampah berguna tidak? Coba dijawab, sampah berguna tidak? Halo? Sampah berguna tidak? Satu kata saja, berguna tidak? Berguna atau tidak? Itu jawabnya, berguna tidak? Berguna tidak? Yang jawab tidak siapa? Ada yang jawab tidak. Yang jawab berguna? Badai jawab berguna, berguna. Sampah itu juga berguna, asalkan bisa mengelolanya. Ya, benar. Ada yang pernah belajar tentang maggot? Pernah? Ada yang pernah pelihara maggot? Maggot bukan mahkot, maggot. Tuhan itu sudah menciptakan alam ini sedemikian rupa harmoni. Tinggal bagaimana kita bisa tidak mengelola. Maggot saja bisa mengelola sampah menjadi bermanfaat. Di dalam tubuhnya maggot yang kecil itu, tahu maggot semua kan? Maggot itu sejenis larva, tapi itu bukan larva jahat. Yang selama ini banyak dikembangkan oleh para dokter, para sarjana pertanian, peternakan. Saya lihat itu bagus juga itu. Jadi saudara, sampah-sampah organik itu tidak terbuang sia-sia. Semua diproses sedemikian rupa. Nanti maggotnya makin banyak untuk pakan ayam, untuk pakan lele. Terus nanti kotoran dari ayam itu juga diurai lagi oleh maggot. Maggot semakin banyak. Terus itu muter. Cangkangnya maggot juga bermanfaat untuk tanaman. Tidak ada yang buang itu. Proses dari apa? Sampah. Kita akan sehat, kita akan mendapat manfaat dari sampah itu asalkan kita bisa mengelola dengan baik. Amin. Materi, Rasul Paulus katakan, setelah mengenal Yesus, maka semuanya itu, capaianku, bahasa bebasnya begitu, aku anggap sampah. Tetapi Rasul Paulus bisa mengelola sampah itu dengan baik, dengan bijak. Sampah di dalam dirinya Rasul Paulus tidak menjadikan Rasul Paulus tamak, tidak menjadikan Rasul Paulus gelap mata. Kenyataannya Rasul Paulus bisa melayani di berbagai tempat. Rasul Paulus bisa bersinergi. Rasul Paulus tidak akrab dengan murid-muridnya Tuhan Yesus yang 12 itu. Sekalipun pernah ketemu, tetapi tidak akrab dengan tim itu. Karena Rasul Paulus punya panggilan khusus. Rasul Paulus berjuang, bergumul untuk bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Saudara, kenyataannya kita harus paham, di hampir penghujung tahun 2025 ini, maka kita sebagai imam-imam yang rajani
harus bisa refleksi diri. Jadi pagi ini kalau dikasih judul atau tema refleksi diri para imamat rajani. Apa itu refleksi diri? Refleksi diri adalah proses introspeksi diri. Refleksi diri adalah introspeksi, mawas diri, melihat diri, sebagaimana Wahyu pasal 4. Penyembah itu banyak mata. Jadi kalau sepanjang tahun ini berulang-ulang firman Tuhan, berulang-ulang, supaya apa? Supaya kita ngerti. Bangsa Israel itu caranya didik anak terus diulang-ulang itu sampai apa? Makanya bangsa Yahudi, Israel itu cerdas-cerdas. Dari anak tingkat SD sekarang, sudah militansinya luar biasa. Saudara berani penginjilan di sekitar tembok ratapan, yang ngadepi saudara bukan orang-orang gede, bukan orang-orang dewasa, tetapi anak-anak kecil. Saudara, bagaimana kita sadar diri, meninjau, merenungkan sepanjang jalan yang sudah kita lewati. Mungkin keputusan kita, kebiasaan kita, tutur kata kita, langkah kita, sikap kita, perasaan kita, pikiran kita. Saudara mungkin banyak melihat video-video di YouTube. Akhir zaman itu banyak yang aneh-aneh. Banyak tokoh-tokoh spiritual dari berbagai aliran, dari berbagai kepercayaan yang terjebak pada halusinasi, bukan bermakrifat lagi, tapi kebablasan. Orang yang bermakrifat, berhikmat itu sadar bahwa dirinya masih di dunia. Kalau orang berhikmat, bermakrifat, belajar makrifat, belajar berhikmat, tetapi mau melepaskan diri dalam hal mengelola sampah tadi, maka kita nanti jadi dinilai sebagai manusia yang aneh, egois. Karena apa? Imamat yang rajani itu ditugasi oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk menyatakan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Perolehan kita sepanjang pengajaran kita terima itu apa? Itu kita saksikan. Kalau kita masih berpikir untuk diri sendiri, perlu refleksi diri. Apakah seperti itu yang Tuhan ajarkan? Sebab kita melangkah dari Yerusalem, kita mendapatkan Injil keselamatan ini karena langkah kakinya para murid dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tergenapi itu, sekalipun melalui tahapan demi tahapan. Mungkin orang Yerusalem waktu itu juga rodok sanksi. Mana mungkin Injil Kerajaan Allah tentang Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang sekitar Bethlehem, sekitar tembok Yerusalem, mungkin juga berpikir khawatir, sanksi, cemas. Tetapi apa yang disampaikan Tuhan kepada para murid itu terjadi kan? Betul terjadi. Sampai kita menerima ini kan karena pergumulan 12 murid ditambah tim beberapa orang
yang kalau dijumlah sekitar 120 orang, tempat di mana 120 orang itu bergumul mendapatkan pengurapan Roh Kudus, tempatnya masih ada. Tempat di mana Tuhan Yesus mau naik ke surga, disaksikan oleh para murid, tempatnya masih ada. Ini kan sejarah. Sejarah yang dicatat. Oleh sebab itu kita harus paham, kalau kita dididik oleh Tuhan bahwa bagaimana kita harus taat. Saya sendiri merasakan, saudara, untuk taat pada otoritas Tuhan, sampaikan dengan tegas, sampaikan dengan lugas pengajaran kitab Wahyu yang jernih seperti kristal. Ini pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu bukan kayak tombak. Ini lancip, enggak. Ke depan kena, ke belakang kena, enggak begitu. Pedang, ini tajam. Ini mata pedang tajam. Terus dari sisi sebelah sini juga tajam. Kayak keris, kiri kanan tajam. Keris itu kiri kanan depan tajam. Yang dihunus pedang pertama kali pembawanya sendiri. Yang dididik pertama kali pembawanya sendiri. Gembala paham banget apa itu taat. Bagaimana taat itu seperti apa. Menjalani ketaatan itu seperti apa. Mengosongkan diri itu seperti apa. Kalau saya ceritakan secara lugas, sampai saya menjalani proses karantina sedemikian rupa. Tadi malam dari jam 00 sampai jam setengah 6, saya dibawa ke tempat-tempat yang biasa kita pakai untuk doa puasa panjang, 7 hari, 10 hari, bahkan ada yang lebih. Saya mengalami didikan yang selama ini belum pernah saya terima. Didikan yang ekstrim. Dalam pengawalan ketat, saya tidak bisa berlari dari lokasi itu. Saya harus banyak refleksi diri. Saya dinilai tidak berani. Saya dinilai ragu-ragu. Saya dinilai kurang berani. Kamu sering tidak taat. Kalau saudara melihat catatan saya, apa-apa yang harus saya sampaikan tidak saya sampaikan. Kadang 3 poin, yang 2 poin yang sekiranya kasar keras, saya off-kan, tidak disampaikan. Saya dimarahi bisa-bisa. Dan taruhannya, ketika ini terus-menerus tidak dikerjakan, maka saya jadi jaminan. Kalau saya curhat tentang tanggung jawab penggembalaan, tanggung jawab spiritual, bukan saya cengeng, tapi saya orang Jawa. Saya punya perasaan ewo pakewo. Ketika firman itu disampaikan dengan totalitas, saya tahu juga saya akan berhadapan dengan daging yang tidak terima. Saya sendiri merasakan kok sama manusia. Ketika saya dimarahi, sampai saya katakan, Tuhan, aku siap kok naruh jabatan ini. Tapi kalau saya cerita apa adanya lugas,
Banyak orang yang tidak akan paham tentang proses batin yang harus ditanggung malaikat jemaat dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus lewat pengajaran kitab Wahyu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, refleksi diri itu bagaimana kita sadar diri, kita meninjau, kita merenungkan kembali. Kita bisa sadar diri, apakah perkataan kita, keputusan kita, pikiran kita selama ini benar sesuai firman. Kontrolnya firman, jangan pokoknya. Kontrol pikiran kita firman, kontrol hati kita firman, kontrol jiwa kita firman. Kalau kontrol kita hanya emosional, kontrol kita darah daging, tidak bisa. Kalau kontrol kita firman, maka satu risiko kalau pembicara, kalau gembala jemaat mungkin dilempari batu pun, itu risikonya seperti itu. Karena apa? Generasi akhir zaman, saudara, itu tidak suka kalau ditegur, dikorek-korek, itu tidak suka. Padahal tugas dari 7 bintang yang digenggam tangan Tuhan itu tugasnya mengoreksi sampai tuntas. Dengan tujuan apa? Supaya siap menghadapi tantangan zaman. Persaingan global itu tidak bisa saudara hadapi dengan materi. Tantangan global hanya bisa dihadapi dengan ketenangan batin. Nah, bagaimana mendapatkan ketenangan itu? Mendapatkan ketenangan batin itu kalau kita berfokus pada firman. Nah, kita tidak percaya tidak kepada firman itu. Saya tegaskan kembali, firman itu untuk saya pribadi, mendidik saya pribadi, menempa saya pribadi, dan kepada umat Tuhan. Belum ada manusia yang sempurna, saya beritahu saudara. Makanya kita berfokus kepada firman. Saudara, saya banyak belajar kepada para senior. Rekan saya banyak, sahabat saya banyak, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya selalu link dengan rekan-rekan. Ada doa pagi, itu hampir tiap pagi. Kadang sampai jam 7 kalau diikuti doa Zoom. Tokoh-tokoh negeri ini dalam kelompok Zoom, komunitas komunitas karismatik pembangunan tubuh Kristus, ada yang macam-macam namanya. Saya masuk ke sana, saya masuk ke sana. Sebab itu saudara, mari dibuka kitab Wahyu pasal 22. Jadi kita melangkah dalam kepastian supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terjebak pada kondisi zaman yang sedemikian rupa. Wahyu pasal 22 mulai ayat 6, kedatangan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, jadi Tuhan itu punya sistem. Tuhan komitmen konsisten dengan apa yang sudah dirancangkan, sudah dibentuk, ditata sedemikian rupa. Tentang apa yang akan terjadi,
baik pada masa Yohanes ini di Pulau Patmos menerima pewahyuan maupun sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan sampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos apa saja yang harus kita pahami untuk mencapai ketenangan batin. Sebab kalau kita tidak tenang, keputusan kita juga salah. Kalau kita tidak tenang, perkataan kita jadi terlanjur. Sekarang itu banyak kan peristiwa-peristiwa hanya karena apa? Suami pulang kantor, di rumah tidak ada masakan. Suami marah-marah, ngamuk-ngamuk. Istrinya dipukuli. Kenapa tidak ada makanan? Karena memang tidak ada yang dimasak. Ini kan kalau dikembalikan begitu, kenapa tidak ada yang dimasak? Lo ora duit. Jalannya istri suruh di rumah, ini suami ini bekerja. Marah-marah, istrinya dipukul. Di tengah-tengah kemarahannya, dia katakan, saya cerai kamu. Saat itu dijatuhkan talak cerai. Kalau dirunut, kenapa tidak ada uang? Lah suaminya tidak ngasih uang untuk belanja. Kenyataan itu terjadi. Belum anak-anak. Ketika orang tua berkonflik seperti itu, anak-anak jadi korban pelampiasan hawa nafsu. Sing ditendang, sing dibanting, sampai akhirnya ada anak yang mati di tangan orang tuanya sendiri. Semakin banyak kasus-kasus kekerasan begitu. Karena faktor apa? Tidak tenang. Jiwanya tergoncang. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Bagaimana supaya itu terjadi, terwujud, sehingga pengikut-pengikut Kristus itu betul-betul memiliki militansi. Selain bersaksi, dia mewujudkan, dia menyatakan, dia membuktikan bahwa kuasa Yesus itu menenangkan jiwanya. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, amin. Jadi saudara, bagaimana supaya bisa tenang? Sehingga sebagai orang tua kita juga bisa mentransfer, mengalirkan kekuatan kasih itu. Jika anak-anak yang ada di sekitar saudara juga merasakan tenang, keluarga saudara tenang. Kalau hati sudah tenang, pikiran juga adem, sekalipun di situ tidak ada apa-apa, maka kedua insan anak manusia yang namanya suami istri bertemu, itu sudah mah disyukuri saja. Air putih, air mineral saja sudah cukup. Kalau memang Tuhan izinkan begitu. Ketika dalam situasi kondisi yang sedemikian rupa, hatimu tenang, melekat dengan Tuhan. Mazmur katakan begitu. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, hati kita dekat dengan Tuhan, istrimu terberkati, suamimu terberkati, anak-anak terberkati. Tetapi kalau hatimu tidak ada ketenangan, ketenangan timbul karena apa? Karena menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kalau dibalik, kenapa tidak bisa tenang? Karena tidak taat. Coba kalau taat, semua tepat waktunya, tepat waktu
waktunya dicukupi Tuhan. Orang tua berpikir, wah anak sudah selesai sekolah terus nanti bagaimana, mau kerja apa dan sebagainya. Sudahlah, tenang, banyak doa, banyak menyembah, taati, waya pelayanan, udah Tuhan yang ngatur semua kok. Manusia itu terlalu pinter, kadangkala malah pikirnya Tuhan belum mikir. Sebagaimana yang Tuhan percayakan untuk saudara pikiran, tetapi di luar kemampuanmu itu sudah wilayahnya Tuhan. Tidak usah ikut-ikut mikir sehingga sampai stres, sampai tensinya naik karena kemud kedip itu kayak kepiye. Kita percaya enggak kalau suamimu itu miliknya Tuhan, istrimu itu miliknya Tuhan, anak-anak itu miliknya Tuhan. Masing-masing punya otoritas, itu miliknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Berarti Tuhan kan sangat bertanggung jawab atas pribadi kita masing-masing. Lah, mari sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah, dikatakan begitu. Rahayu wong kang netepi pituture Gusti, nurut, berbahagia, itu rahayu, keberkatan. Wis coba percaya, coba belajar percaya, fokus kepada Tuhan. Sebagai imamat rajani, wayai pelayanan, wayai ibadah, percaya, jalani semuanya itu dengan hati. Saya juga punya teman, dia seorang yang punya jabatan yang sangat vital dalam satu perusahaan besar. Di tengah-tengah kesibukannya, dia katakan, dia berdoa. Dalam doanya dia menerima petunjuk. Kuasa Roh Kudus itu berkata, saksi. Dia pulang itu malam karena dia punya jabatan, punya tugas yang vital dalam perusahaan itu. Manfaatkan waktu. Bersaksi demi jiwa-jiwa. Saudara, bertahap, setahap demi setahap. Saya pernah ke tempatnya beliau. Di balik kesaksiannya itu, akhirnya banyak jiwa-jiwa juga memahami tentang keselamatan di dalam Kristus. Satu saat Tuhan utus Roh Kudus berbicara dalam hatinya, serahkan milikmu yang paling berharga, hartamu yang paling berharga. Dia punya beberapa rumah, akhirnya rumah 3 lantai ditakbiskan untuk pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang orang itu masih bekerja di perusahaan itu. Dia nurut apa kata Roh Kudus. Akhirnya rumah 3 lantai itu Tuhan katakan suruh mentahbiskan untuk pekerjaan Tuhan, untuk tempat ibadah sekarang. Bukan pendeta. Dia akhirnya punya mentor dari Amerika. Ketika dia cerita, Pastor, saya diperintahkan Tuhan seperti ini. Setelah itu pekerjaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa di mana-mana. Saksian. Jadi masing-masing kita berada pada titik di mana Tuhan utus kita. Saya juga bangun sinergi.
sabar sinergi lintas denominasi terus itu terbangun dengan baik. Kalau bicara Korea, saya juga membangun komunikasi dengan Korea. Yang mau kuliah silahkan ikut. Dan ini secara pengajaran aman. Saudara, kita harus belajar taat supaya kita tenang. Berada dalam raya Tuhan, taati waya pelayanan-pelayanan, waya ibadah-ibadah. Saudara, kalau di tempatnya teman-teman hamba Tuhan itu jadwal ibadah seminggu itu 5 kali ibadah. Ada ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah misbah dupa, ibadah kaum muda. Saya tanya, ini ya toko kabeh. Ya kadang ya tidak semua mas, cuman ya ini kan sudah jadwal ya, random ini sejak zaman teman nenek moyang, jadi tetap kita jalankan. Seberapa yang datang kita jalankan ya, itu rata-rata sore kan, kalau di luar hari Minggu biasanya sore gitu. Masing-masing berjuang untuk menjalani ketaatan itu supaya hidupnya berbahagia. Berbahagia itu keberkatan secara menyeluruh. Ada kuasa, kekayaan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian itu semua mewarnai hidup kita. Terus poin yang kedua, jadi untuk tenang maka kita harus belajar taat kepada firman supaya berbahagia, kecukupan. Kita harus taat pada perkataan nubuat firman. Poin yang kedua supaya kita tenang, ayat 8 sampai 9. Ayat yang ke-8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perintah kitab ini. Sembahlah Allah. Ya, fokus sembah yang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Fokus doa syafaat kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan minta kepada yang lain. Minta menaikkan doa syafaat dialamatkan kepada Rasul Yohanes, dialamatkan kepada rasul yang lain, dialamatkan kepada nabi ini nabi itu, tidak boleh. Alamat doa kita, alamat sembah kita adalah Tuhan sendiri. Tidak boleh kita nyembah malaikat, juga tidak boleh. Malaikat itu diciptakan untuk melayani orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Malaikat itu dipercaya, diutus untuk memagari saudara, membentengi saudara. Makanya dalam kitab Ulangan jelas kita tidak boleh menganan atau mengiri. Artinya ikuti tuntunan malaikat yang diutus itu, nuntun kita, menjadi guide kita. Belajar taat. Kalau kita belajar taat, belajar nurut, pasti keberkatan. Kalau tidak nurut, berbahaya. Bocah cilik dikasih tahu Bu Gembala, hari ini jangan keluar,
Jangan main-main jauh ke sana. Nggak nurut. Jenenge cah cilik. Sepedaan baru keluar langsung brang. Tabrakan. Babras. Nah, untung bukan sepeda motor. Bodoh-bodoh sepeda panca. Sekalipun sepeda panca, kalau yang satu kecepatan tinggi kan juga loro juga kan. Babras kena aspal kan ya loro. Jadi belajar taat supaya apa? Kita bisa menyembah. Poin kedua, supaya kita bisa tenang, kita bisa keberkatan, maka kita harus meningkatkan kualitas sembah. Berbicara kualitas sembah ini, maka bukan kuantitas, tetapi kualitas. Berbicara kualitas sembah, maka ini realisasi dari sembah itu, wujud nyata dari penyembah itu akan nyata, terbukti dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas hidupnya. Maka penyembah itu pasti mengalirkan aliran-aliran kasih. Ketika aliran kasih itu terbentuk, ketika aliran kasih itu terbukti nyata, keluar dari pribadi sang penyembah itu, maka pasti hidupnya berdampak bagi orang lain. Mengurangi angka keributan, mengurangi angka pertikaian, mengurangi angka perceraian. Suaminya tidak bisa cari uang, dinilai begitu, main game terus itu, banyak kan? Makanya saya sarankan, saya anjurkan anak-anak kalau punya pasangan itu jangan laki yang suka main game. Nanti pekarangan entek dijual satu saat, bukan main game online. Harta bendamu habis satu saat. Banyak kok buktinya sudah. Makanya Perdana Menteri Singapura sudah menyampaikan bahwa anak-anak, apalagi anak-anak balita, jangan atau tidak boleh berhadapan dengan layar HP. Biarkan anak itu main di lapangan, biarkan anak itu mainan yang manual itu lebih baik. Biarkan anak-anak di halaman, ketika berjalan dia jatuh, biar dia belajar bagaimana caranya berdiri. Itu lebih punya masa depan ketimbang yang penting diam maka dikasih HP. Itu bahaya. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin bangsa mulai terasa bahwa gadget itu positifnya bagus untuk orang-orang yang dewasa, bagi yang bisa mengelola sampahnya dengan baik. Tetapi kalau tidak bisa mengelola dengan baik, maka ini adalah senjata pamungkas, senjata pemusnah massal untuk generasi bangsa. Saudara, terasa saya kira bagaimana ketika anak-anak itu terbiasa gadget dari kecil, dipanggil sekali dua kali tidak memperhatikan kok. Saudara sampai ngegas itu kadang baru datang itu aja sambil begini, iya mah gitu kan. Lah, saudara bayangkan ketika kebiasaan itu sampai di kantor, manajer-manajer yang ada di sini ngeluh tidak ngatasi karyawan yang model seperti itu. Paling ya SP1, SP2, SP3, Del, kan gitu kan. Nah,
di pastori itu sudah lama saya katakan, hati-hati anak-anak, jangan. Lah tapi gembalanya bilang jangan, nanti dampaknya seperti ini. Tapi nek wong tuane malah fellowship bareng-bareng, nonton, bahkan mengerjakan game, kira-kira piye? Nanti kalau sudah berdampak baru ngeluh kukur-kukur masuk angin. Sudah enggak? Sebenarnya ketaatan itu lebih enak. Tapi saya itu meneliti begini. Saya ngomong dilanggar. Dampak dari pelanggaran dirasakan baru sadar. Kenapa tidak sadar ketika gembala menyampaikan nanti dampaknya seperti ini? Jadi seakan tidak percaya. Saya menilai begini, oh siapa tahu saya tidak ditaati, itu ujian bagi saya secara pribadi. Siapa tahu dibalik ini aku keluar seperti emas, aku teruji, aku sabar. Saya ambil positifnya saja untuk saya, kan gitu kan? Saya ngomong begini tidak ditaati, aku ngomong ini gak dituruti. Nanti kalau sudah terjadi seperti perkataannya gembala, ya tanggungan risikonya. Tugasku sudah selesai, aku sudah mengingatkan, yang dituruti, ya udah akibatnya hukumannya ya tanggungan rasa dewe kan gitu kan. Memang gak enak kok, ditegur itu betul-betul gak enak kok, dibatasi itu gak enak. Percaya. Ojo mrono, iku jurang. Gak enak kan? Wong keinginannya ke situ kok. Ngopo melarang-larang? Ngono kan akhirnya kan. Apa urusannya gembala? Aku pengen rono kok dilarang-larang. Ya wis terserah. Mlaku-mlaku juga tindak. Yang penting tugasku selesai, tak sampaikan, kan gitu kan. Jadi hal seperti itu. Sebab itu kita perlu memahami bagaimana kita meningkatkan kualitas sembah kita. Kualitas sembah berarti menyangkut integritas. Kualitas sembah menyangkut bagaimana hati kita, bagaimana jiwa kita, bagaimana pikiran kita, akal budi kita. Lalu tampak nyata, gitu. Jadi tampak nyata dalam perkataan, dalam kehidupan. Kalau sudah itu tenang, sudah itu damai, keberkahan dalam lingkup kemuliaan Tuhan, temanmu banyak kok. Sudah bisa diterima di mana-mana. Sudah itu menjadi berkat. Ketika saya menghadapi beban bagaimana harus menyelesaikan tugas yang sedemikian, yang menurut saya ya rada berat gitu kan. Tanggungan sekian. Teman-teman rada mamang gitu kan. Tapi ketika saya sampaikan, tenang aja. Rapat terakhir itu Kabupaten Mojokerto aman kan gitu kan. 10, 11 saya gitu kan. Salah seperti itu. Loh, teman-teman saya, dari mana itu nanti? Tenang. Yang penting tenang dan belajar percaya. Saya katakan, kita ini pemimpin umat. Kalau kita tidak memberi contoh bagaimana kita tenang, terus bagaimana? Belajar tenang, belajar memahami apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Dengan begitu nanti dari hari ke hari kita pasti merasakan kuasa penyertaan Tuhan itu. Saudara, sampai hari hanya betul target 11 itu tercapai, bahkan melebihi itu, saudara, melebihi itu.
Ada yang bisa nanggung ini, bisa nanggung itu, hal-hal yang sifatnya insidentil, yang tidak dianggarkan sebelumnya, tapi harus dikerjakan. Semua tertutup. Ketika acara itu berjalan, maaf Pak Pendeta, mengganggu waktunya. Saya masih berada di ruang sidang paripurna ini. Minta nomor rekeningnya. Ada sedikit untuk partisipasi acara. Oh ya sudah, itu sudah hari terakhir itu. Dan puji Tuhan, semua merasakan. Jika teman-teman itu benar ya perkataannya Pak Ketua, bahkan malah lebih dari 11 juta ya. Memang ketenangan itu. Nah dari situ saya kan bisa cerita, saya bisa bicara, pengajaran keluar saat di kamar ngobrol, saat di ruang makan ngobrol, saat di pas cafe break ngobrol, sehingga berkat pengajaran itu kita sharing, kita saling menguatkan satu sama lain. Itu manfaatnya sinergi, kita saling menguatkan. Sesama pendeta, sesama gembala jemaat itu juga merasakan pressure yang tidak karuan. Semakin banyak jemaatnya, semakin pusing juga kalau tidak mendapatkan kekuatan dari kuasa salib. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ketaatan, meningkatkan kualitas sembah, terus yang ketiga, ayat 10, ayat ke-10. Ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Kebenaran firman Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan itu harus kita saksikan, harus kita alirkan. Jangan dimeterai. Jangan ditutup. Ini tugas kita. Ketika kita tutup, kita menutup diri, kita menang, tidak bersaksi, kita diam. Saatnya bersinergi, tidak mau beranjak. Saatnya kumpul-kumpul dengan yang lain, tidak mau berangkat. Makanya ada ibadah kaum wanita Bama, ada ibadah kaum pria antar gereja sekabupaten kota, ada fellowship kaum muda remaja lintas gereja, nanti ada acara anak-anak sekolah minggu juga lintas gereja. Tujuannya apa? Sekedalam kita bersaksi antar organisme tubuh Kristus, keluar juga bisa bersaksi, saling mengokohkan, saling mempererat kesatuan demi terciptanya suasana damai. Tidak ada asumsi, wah kok ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu memposisikan orang di mana. Kita tahu menghargai orang posisinya di mana. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangankan jemaat, di level para pemimpin-pemimpin gereja itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ketika diskusi terkait dengan pandangan-pandangan program kerja dan lain sebagainya, ada debat sampai
merah mukanya, sampai nangis, bisa terjadi. Tapi akhirnya saling menyadari, minta ampun satu sama lain, bergandengan tangan, berdoa, nangis bareng-bareng. Saudara, seperti itu yang terjadi. Tidak ada dendam, tidak ada istilahnya, tidak ada kepahitan hati. Ini levelnya pendeta-pendeta gede. Yang satu punya ide begini, yang satu tidak ngerti-ngerti. Kok terjadi seperti itu? Jadi otak manusia itu sangat rumit, makanya perlu waktu untuk kita bicara, perlu waktu untuk merenungkan gitu. Masing-masing punya persepsi, punya pandangan, tetapi mari dasarnya kebenaran firman Tuhan, kuasanya kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kita melakukan hal demikian, kita bisa merasakan betapa damainya. Sejauh mana kita sampai bulan 10, hampir akhir ini, sepanjang tahun ini, bagaimana tugas ini? Sudahkah kita kerjakan, kita menjadi saksi? Kepada berapa orang saudara bicara tentang pengajaran? Kepada berapa orang saudara menyampaikan kesaksian, meneguhkan orang itu sehingga orang itu menjadi kuat? Atau saudara hanya berpikir yang penting aku kuat, aku masa bodoh untuk orang lain, sementara Tuhan percayakan tugas di pundak saudara untuk saudara bersaksi. Baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik kondisinya, tugas kita bersaksi. Nah, dari situ nanti akan terbangun. Di saat Rasul Paulus itu lemah, tidak berdaya, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Jadi kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup saudara, sehingga saudara itu bisa bersaksi. Bukan karena pintar pikiranmu, bukan karena cerdas pikiranmu, enggak. Tetapi karena Roh Kudus. Lah Roh Kudus membawa saudara untuk bersaksi. Dorongan untuk bersaksi dari mana? Ketika kualitas sembahmu itu semakin matang. Bagaimana kualitas sembah menjadi matang? Ketika kita belajar taat kepada firman. Kalau saya suruh saudara masuk ke jurang kebinasaan, ya saudara tidak usah taati. Tetapi kalau otoritas penggembalaan, pengajaran firman Tuhan membawa kita dalam tahapan demi tahapan menuju kepada kesempurnaan, terbangunnya masing-masing organ tubuh kita semakin kuat. Ini harus kita bangun. Saudara, bangunan gereja organisme tubuh Kristus akan tercapai kalau kita ini terus fokus. Kalau tidak fokus nanti kita bingung. Dipikirnya kita ini mau ngapa? Bersaksi. Di mana saja sudah bisa bersaksi. Di kantor, di ladang, di pasar. Saudara punya komunitas-komunitas. Lah, Tuhan, Rasul Paulus bikin gara-gara membangun komunitas. Bagaimana supaya bisa masuk dalam komunitas pengusaha tekstil? Maka Rasul Paulus jadi pedagang tekstil. Kalau sekarang bahasanya kan begitu kan, tekstil. Sebenarnya Rasul Paulus bukan biar dapat uang banyak dari penjualan tenda-tenda itu, bukan begitu. Tetapi ini cara strategi Rasul Paulus untuk memanage sampah itu tadi, sehingga sampah itu berdaya guna. Akhirnya kenal pedagang-pedagang tenda, pedagang-pedagang tekstil, dan akhirnya relasi dagangnya itu banyak yang bertobat mengikuti Yesus, menerima Yesus. Kalau potensi-potensi itu saudara kerjakan dengan baik, wah nanti dari berbagai bidang
saudara punya komunitas petani, lah saudara jadi saksi di sana. Targetnya apa? Supaya ada jiwa yang dimenangkan dari komunitas itu. Memang gereja mula-mula itu berangkatnya seperti itu. Sampai pada akhir sama. Nah, dalam penggembalaan ada proses, mengalami proses pendewasaan. Sekarang poin yang keempat, setelah 1, 2, 3, 1 taat, 1 perbaikan sembah, kualitas sembah. Yang ketiga, kita ingat panggilan kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini amanat agung. Terus yang poin yang selanjutnya, poin yang keempat, ayat 11 sampai 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, poin yang keempat ini adalah di mana masing-masing pribadi mari memperhatikan sikap, memperhatikan perbuatan, perkataan, tindakan. Posisi kita di mana? Sebab pada akhir zaman hanya ada 2 jalur. Jalur kejahatan, jalur hitam. Biarlah yang berbuat jahat terus berbuat jahat, yang cemar terus biar cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita sekarang di posisi yang mana? Balik lagi pada refleksi diri. Kalau kita refleksi diri, maka kita terlampau sangat tidak berdaya, sehingga ketika kita menghakimi orang lain, kita tidak punya kekuatan, berpikir pun tidak punya kemampuan untuk kejelekan orang. Sebab apa? Ketika kita ukur diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita, maka terlampau hina kita. Yang punya hak membalas atas apa yang dikerjakan manusia adalah Tuhan sendiri. Apa yang menjadi bagian kita, kewajiban kita, perhatikan sikap kita, perhatikan perbuatan kita masing-masing. Sejauh mana pikiran kita yang hampir setahun ini? Di mana pikiran kita? Bagaimana hati saudara? Bagaimana jiwa saudara? Jiwa ini menjadi kontrol terakhir. Ketika jiwa sudah terguncang, berarti pikirannya salah, perasaannya salah, hatinya salah. Ketika jiwanya sudah mengalami goncangan, otomatis tindakannya, perkataannya nanti semakin ngawur. Nah, akhir zaman ini banyak orang yang sudah tergoncang jiwanya. Ini peluang untuk saudara para penyembah, imamat yang rajani menjadi saksi, menjadi berkat kepada saudara. Bagi mereka, saudara dipakai oleh Tuhan mengalirkan kekuatan kasih itu untuk meneduhkan, untuk menenangkan gejolak banyak orang. Sekarang ini dari kalangan para pemimpin bangsa sampai para jenderal, para menteri, sampai pimpinan yang terkecil RT, pimpinan terkecil lagi kepala rumah tangga. Kalau tidak hati-hati, tidak dekat dengan Tuhan, rawan dengan goncangan. Sebab itu hati-hati, jangan sampai kita berada pada posisi yang salah.
tetapi pertetapkan diri masing-masing berada pada kebenaran. Yang benar biarlah dia semakin berbuat kebenaran. Yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sebab untuk itu Tuhan memanggil saudara. Ayat selanjutnya 13 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Sampai situ, saudara. Poin yang kelima ini, bagaimana kita hidup menghargai pengorbanan Kristus, menghargai kasihnya Tuhan. Dia sempurna, dia sudah turun mengorbankan dirinya demi kita yang berdosa. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, ketika kita menghargai pengorbanan Kristus itu bagaimana? Menghargai pengorbanan Kristus berarti kita menjalani pengajaran salib. Untuk kalau kita runut dari atas, untuk bisa taat, untuk bisa meningkatkan kualitas sembah, untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa pada posisi yang benar, kita perlu menghargai korban Kristus. Kita perlu menghargai salib dengan apa? Dengan kita mempersenjatai diri dengan penderitaan badani. Kalau ini dalam pola kehidupan sehari-hari, contoh yang simpel itu begini. Tanggung jawabnya seorang suami atas istri, atas keluarga. Menurut hukum undang-undang pernikahan, maka seorang suami punya tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Itu undang-undang negara. Kan gitu kan? Nah, untuk taat pada undang-undang hukum negara tadi sebagai seorang suami, maka harus berjerih lelah. Berjerih lelah ini tidak ibaratnya sampai waktu-waktunya. Pagi-pagi harus bangun, kerja sepanjang hari, kadang sampai malam. Istirahat pun tidak bisa kalau siang. Itu kalau bahasa pengajaran, sang suami seperti ini suami yang menjalani pengajaran salib, menyalibkan keinginan diri sendiri. Mestinya siang pengen istirahat, tapi pagi-pagi sudah nyapu, sudah ngepel, ada nyuci dan lain sebagainya. Sampai malam harus kerjakan ini, kerjakan itu, nata ini, nata itu. Kalau mau egois, maka ayo turu. Pengen tidur, nggak mikir yang lain, nggak mikir istrinya bagaimana, nggak mikir anaknya bagaimana. Nah, ini namanya manusia yang tidak mau menyalibkan dagingnya, tidak mempersenjatai diri dengan pengajaran salib. Oleh sebab itu, kita yang sudah ngerti pengajaran salib pada posisi masing-masing, pada tabisan masing-masing, belajarlah bekerja sebagaimana Tuhan mau. Tetap dalam kekudusan, tetap menjaga hati tetap kudus, bukan asal kerja.
jahat nggak apa-apa, nipu nggak apa-apa. Nah di situ tadi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang Sunda, pembunuh, penyembah berhala, pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bukan berarti saya melarang saudara tidak boleh punya anjing. Anjing untuk jaga rumah, jaga gudang, silakan, tidak apa-apa. Bukan berarti yang dimaksud itu anjing-anjing berarti nanti anjing saya tidak masuk surga. Anjing itu maksudnya tabiat, bukan anjing beneran ini, tetapi ini sanepo, manusia yang kelakuannya seperti anjing. Ini tidak akan masuk kerajaan surga, maksudnya itu begitu. Pendusta itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi yang membasuh jubahnya dalam kuasa salib, maka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan yang di dalam kerajaan surga. Nah, sebab itu saudara, kita perhatikan, kita bekerja karena menghargai pengajaran salib. Berjerirelah karena pengajaran salib. Nah, buktinya apa? Wah, capek, penat, nggak enak, ya dijalani. Bekerja nanti musim panas, alasannya wah panas sih, alas-alasan. Musim hujan, nanti wah hujan nih, alas-alasan mau kerja keluar. Terus mintanya musim apa? Nek musim hujan, ladangnya jembrol. Nek musim kemarau, ladangnya kepanasan. Mintanya musim apa? Ada musim yang lain mungkin? Nanti musim salju, di daerah salju, wah nanti kedinginan di luar bisa beku. Manusia yang tidak mau menyalibkan dirinya, tidak mau mempersenjatai dengan penderitaan salib, itu punya potensi berdalih, dan punya potensi miskin. Wah itu tempatnya panas, nanti kulitku hitam. Saudara, kalau orang itu ada saja dalihnya, ditugasi ini berdalih, tugasi ini berdalih, tugasi ini berdalih. Saya ini orangnya kalau orang ditugasi terus akan berdalih begitu, akhirnya tak garap diri. Dipikir aku raiso ngono ta. Saya bisa seperti ini, bisa dinas resmi dengan pakaian kostum seperti ini. Tapi wayah bledhokan ning kebun ning sawah, saya sih ndak masuk. Orang bermakrifat, berhikmat itu jangan jaga image. Pikirmu terus nek berhikmat, bermakrifat, punya predikat pendeta, gembala jemaat, terus gak gelem nginjak tanah, gak gelem nginjak lumpur begitu. Kelolalah sampah itu dengan baik sehingga sampah itu bermanfaat untuk hidup saudara di bumi. Itu orang berhikmat. Oleh sebab itu hiduplah dalam pengajaran salib supaya bisa tenang, kerja maksimal. Ayat selanjutnya sampai yang ke-7 nanti, ini garis besar kasih besarnya dulu aja. Yang selanjutnya ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, penyembah di dalam roh dan kebenaran memiliki cadangan air kehidupan. Jiwa mempelai dia miliki. Jiwa yang apa itu? Jiwa yang tulus.
jiwa yang murni. Ya, kesempurnaan hikmat ma'rifat itu nanti di sini. Kesempurnaan hikmat ma'rifat itu ditemukan dalam pribadinya mempelainya Tuhan. Nah, kenapa mempelainya Tuhan bisa mencapai kesempurnaan sebagai organisme tubuh Kristus? Mempelainya Tuhan memiliki cadangan air kehidupan yang berlimpah. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi diberitakan, disampaikan, diundangnya banyak orang. Marilah, dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yang memiliki air kehidupan itu mempelainya Tuhan. Dia punya cadangan yang berlimpah. Hatinya murni, hatinya tulus. Sebab sembahnya, ketaatannya hanya fokus kepada Bapa, kepada kerajaan surga. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan pengharapan ini adalah tentang kehidupan yang kekal, bukan berharap kepada materi. Kalau kita sudah berfokus sampai kepada tataran hikmat ma'rifat, materi, sampah itu nanti dipercayakan kepada saudara untuk saudara kelola. Banyak orang yang tidak pintar ngelola sampah dengan baik, maka saudara yang berhikmat bermakrifat akan dipercaya mengelola sampah-sampah itu dengan baik. Kalau sampah tidak dikelola dengan baik, itu menimbulkan bau busuk. Tetapi dengan hikmat makrifat, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga saudara, aromanya adalah aroma persembahan syukur di hadapan Tuhan yang menyenangkan Tuhan, bukan bau busuk. Amin. Hidup saudara, keluarga saudara bisa mengelola semuanya itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Rohnya mempelai itu punya cadangan yang berlimpah, yaitu air kehidupan, karena dapat langsung dari sumbernya. Jadi air kehidupan itu tidak, itu jatahnya orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris. Nah, entah tertinggal zaman antikris, dia juga mendapatkan kesempatan untuk digembalakan dari sumber air kehidupan itu. Orang yang di ruang kudus juga mendapatkan kuasa aliran air kehidupan. Orang yang di ruang maha kudus juga dapat bagian air kehidupan itu. Kita harus, istilahnya kita pahami, jangan menjadi orang kok jatah masuk zaman antikris. Makanya pengajarannya air kehidupan. Yang punya air kehidupan itu mempelai. Mempelai Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa itu akhirnya masuk dalam pemuliaan yang sempurna. Tentang kehidupan saudara, perjalanan hidup saudara, dan nanti kita jadi salah. Kalau saudara memiliki air kehidupan, maka saudara mengasihi sekalipun saudara melihat itu kalau diukur dengan pengajaran tabernakel, ini masih kanak-kanak. Nah, memangnya ketika saudara melihat, saudara
sudah merasa penuh air kehidupan itu, terus sudah tidak mau memperhatikan yang masih berjalan menuju ruang suci, berharap sampai ke ruang Maha Kudus, di mana kemudian sang kepala dengan tubuhnya nanti menyatu begitu. Tapi kalau di dalam pengajaran tabernakel kita korelasikan dengan tubuh Kristus, tubuh kita sebagai tubuh Kristus, sebagai tabernakel. Kalau kita korelasikan, mempelai itu siapa? Mempelai itu dari kaki, tubuh, dari kaki sampai pinggang, pinggang sampai leher sini, lengkap dengan kepalanya. Itu tubuh Kristus. Sebab itu kita harus memahami bahwa roh mempelai, roh air kehidupan. Kalau saudara merasa bahwa saudara itu mempelainya, Tuhan punya roh mempelai, mari yang sekolah minggu ibaratnya begitu kan, anak-anak itu juga diajari pengajaran anak-anak. Bertambah remaja muda, ada pengajaran khusus remaja muda. Ada pengajaran tentang iman, ada pengajaran misbah korban bakaran, ada pengajaran tentang pembaharuan, bejana pembasuhan, ada pengajaran baptisan kuasa Roh Kudus, pengajaran pintu kemah. Terus meningkat. Tubuh Kristus itu terbangun dari berbagai pengajaran, bukan hanya satu pengajaran. Tapi pengajaran iman pintu gerbang ini melengkapi pengajaran ruang Maha Kudus. Makanya kalau kita menuntun jemaat dalam tahapan perjalanan, ya kita harus pahami itu. Mereka perlu kuasa Roh Kudus, sekalipun belum penuh mungkin. Ada saatnya lari ke ruang suci, saatnya lari, masih lari lagi ke halaman, lari lagi keluar pintu gerbang mungkin. Tapi mereka perlu kuasa Roh Kudus itu. Jangan sampai kita merasa mempelai, punya roh mempelai, punya air kehidupan, tapi tidak punya belas kasihan. Orang-orang yang baru jalan dihakimi, orang-orang yang berada dalam perjuangan menuju ruang suci, menuju ruang Maha Suci, langsung dihakimi. Itu bukan golongan saya. Itu golongannya orang-orang tertinggal pada masa antikris. Saudara itu siapa? Kita ini siapa? Saya tidak bisa menetapkan. Saya tidak bisa mengklaim, wah saudara semua hidup sampai Tuhan datang. Saya siapa? Saya sampaikan, mari kita taat pada firman Tuhan. Mari selain taat, mari kita tingkatkan kualitas sembah. Ini ajaran baku yang disampaikan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sebab sanksinya, kalau sampai saya mengurangi, saya nambahi, saya juga disanksi oleh Tuhan. Konsekuensinya itu labot tenan. Kalau saya sampaikan apa adanya, jadi jangan marah dengan yang menyampaikan dong. Yang menyampaikan itu juga digembleng setiap saat. Itu capeknya minta ampun 4:30 itu saya di kursi, saya bersila capek, saya di kursi pendek itu. Makanya peka-pekalah saudara, ada saatnya mungkin kita rombongan, suatu saat saudara dibawa sekalian ke lokasi itu. Saya belajar konsisten, sekalipun peperangan alam spiritual itu ya capek tenanan, fisik ini ya capek. Dampaknya begitu. Jadi nanti kalau saudara merasakan, nanti baru merasakan secara intensif, baru saudara bukan mimpi lagi,
Kalau mimpi aja sudah kadang merasakan rada capek dampaknya. Tapi ini sudah berada di dalam alam meditasi. Setelah meditasi saudara dibawa. Saudara tidak usah mikir badanmu ini siapa yang jaga, malaikat sudah jaga di situ. Saudara bertugas mengalami penataran khusus di tempat yang dikhususkan Tuhan, aman juga. Jadi roh mempelai, roh pengantin perempuan itu punya hati yang bijaksana. Mari, siapa saja, entah dari halaman, entah dari mana, you perlu disejukkan, you perlu kehidupan. Ayat 18. Ini poin yang ke-7. Ayat 18. Penutup ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, saudara jelaskan. Jadi kalau firman Tuhan, pewahyuan ini, Alkitab ini tidak disampaikan seutuhnya, si pemberita itu sendiri juga akan menanggung konsekuensi yang tidak mudah. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Saudara baca, malapetaka apa yang dalam kitab ini? Makanya kalau kita sudah masuk dalam ranah sebagai pemberita kitab wahyu, maka kontraknya itu sudah pengosongan diri. Kalau belum berada pada posisi pengosongan diri, wah berat. Sebab yang diturut hanya kuasa Roh Kudus, tidak punya indikasi-indikasi lain. Orang boleh laporan, orang boleh melaporkan, orang boleh ngomong, curhat tentang keluargamu, tentang siapapun juga. Dan sebaiknya ketika saudara sampaikan apa yang saudara jalani. Tidak sah ketika saudara orang pendapat saudara tentang orang lain, terus konseling sama gembala tentang orang ini begini. Tidak penting. Coba belajarlah sebagaimana Tuhan mau. Apa yang sedang saudara hadapi, sampaikan. Maka kebenaran firman Tuhan nanti akan mengalir, menyadarkan kita rambu-rambu itu ada di depan kita. Berbahagia kalau rambu-rambu itu masih ada. Ketika rambu-rambu itu sudah tidak ada, artinya Tuhan sudah diam, tidak mau pakai hambanya lagi untuk bicara, berarti urusannya lain lagi. Konsekuensinya tidak mudah. Jadi seorang gembala itu, ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Kalau sampai mengurangi, harusnya disampaikan sebagaimana Tuhan kehendaki. Penyucian seperti Wahyu pasal 2 dan 3 itu. Tapi pembicara boleh, tapi ya enggak apa-apa, kita kan manusia. Itu mengurangi. Kita kan manusia, kita tidak sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan Tuhan kasih fasilitas supaya kita kuat, yaitu kuasa pengurapan roh itu. Sehingga bukan kita yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan. Kita ini hanya alatnya. Kalau kita mengurangi, kalau saya mengurangi pemberitaan itu, maka sanksinya kemuliaan yang jatahku juga diambil. Sama kan? Malapetaka juga dikasih, kemuliaan juga tidak ada. Terus ayat yang ke-20, ya yang memberi kesaksian tentang semuanya ini,
berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, penting kita perhatikan untuk mencapai ketenangan, supaya kita cakap menghadapi situasi yang terjadi pada akhir zaman. Maka sebagai imaman yang rajani, kita harus paham, kita harus ngerti, kita refleksi diri. Ketika kita refleksi diri, maka kita akan dapat pengajaran itu. Bagaimana kita harus taat, bagaimana kita meningkatkan kualitas sembah kita. Dalam refleksi diri itu, apakah kita sudah menjadi saksi yang baik? Apakah itu sudah kita kerjakan? Dalam refleksi diri itu, kita bisa memperhatikan sejauh mana sikap kita selama ini. Apa perbuatan kita? Bagaimana perkataan kita? Bagaimana pikiran kita, hati kita selama ini? Apakah kita menghargai salib? Kalau dia rela menderita demi keselamatan kita, siapkah kita menjadi saksi, berjerih lelah demi eksistensi keluarga, demi eksistensi pelayanan, berjerih lelah? Atau belum seperti Yesus disalibkan seperti itu? Jangan takut capek, jangan gampang mengeluh, jangan gampang putus asa. Ketika kita menghargai salib, sampai akhirnya muncul ketulusan hati, kemurnian hati, semua itu hanya berfokus kepada Tuhan. Dan kita fokus kepada pengajaran yang jernih seperti kristal, tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Itu yang akan membawa kita hidup dalam ketenangan. Ketika ketenangan batin itu tercapai, maka apapun yang terjadi, kekuatan jiwa kita terbentuk, terbangun dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku
sampai diri. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yesus, amin. Yesus, Engkau yang anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bukan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, sembah.
Dia mau turun. Hidup bersama-sama dengan manusia darah daging. Dia mau berkemah. Dia mau bertahta. Di setiap musim hidupmu, entah dalam suka, entah dalam duka, Dia tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia mendidik, Dia melatih supaya masing-masing pribadi memiliki kemurnian hati, memiliki ketulusan hati, terbentuk, tercipta menjadi mempelainya Tuhan, yang selalu bisa mengalirkan kekuatan kasih. Pancaran mata air kehidupan tercipta dalam hidupmu. Jiwamu dikuatkan karena Dia yang bertahta dalam hidupmu. Jangan ada lagi yang meragukan otoritas kasih-Nya Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam hidupmu itulah didikan Tuhan. Dia sedang melatih, Dia sedang membentuk, Dia sedang menempa miliknya, sampai akhirnya muncul hati yang murni, hati yang tulus, bahwa hidup kita sepenuhnya hanya untuk Dia. Dia akan menuntun, menggandengmu melewati semua tantangan, semua hambatan, semua rintangan. Haleluya. Dia akan bertindak memberikan pertolongan. Dia akan bertindak membela hidupmu, melindungi hidupmu. Tuhan mengampuni kami. Lalu kami masing-masing pribadi harus merefleksi diri. Kami menguji diri. Yang merasa betul tidak layak. Banyak hal kami kesampingkan. Banyak hal tidak kami perhatikan. Tuhan mengampuni kami, mentahirkan kami sehingga kami semakin diperkenan Tuhan.
rancangan-Mu tidak pernah, kehendak-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Memberkati masing-masing pribadi umat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Seluruh umat-Mu dalam otoritas kasih perlindungan Tuhan. Seluruh gereja Tuhan diberkati Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan. Para pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Bumi Majapahit juga diberkati Tuhan. Forkopimda, kota, kabupaten semuanya dalam lingkup kasih-Nya Tuhan. Para pemimpin kami boleh melaksanakan tugas dengan bijaksana, bisa bersinergi satu sama lain, boleh menciptakan harmoni kehidupan, sehingga bumi Majapahit tercipta suasana yang kondusif, suasana yang keberkatan, subur, makmur, keadilan, kesejahteraan tercipta di bumi Majapahit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.